Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat ibu dan bapak? Mari kita awali dulu pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Isaknya jam 7:15 menit. Jadi kajiannya 36 menit gitu. Nggak lama lah ya. Langsung saja tanpa basa-basi nggih. Tema malam hari ini yaitu misteri usia 40 tahun ke atas. Kayaknya cocok ini. Kita kan seumuran ya Pak ya. Oh gitu ya. Jadi rahasia usia 40 tahun ke atas. Yang pertama saya ngasih pendahuluan dulu bahwasannya innama dunya ilal jannah wa nar tariq. Kehidupan kita sekarang di alam dunia ini menentukan kehidupan kita besok di akhirat. Apakah menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Jadi kehidupan di dunia menentukan kehidupan besok di akhirat. Ibu dan bapak yang hadir, saya akan menjelaskan dulu tentang karakter waktu. Yang pertama, waktu atau usia itu adalah modal yang diberikan oleh Allah kepada kita. A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Kata Nabi Muhammad, umur umatku tidak akan jauh dari 60 sampai 70 tahun, dan di atas 70 tahun itu jumlahnya sedikit. Jadi waktu atau usia itu modal kita. Makanya Al Hasan Al Basri berkata, Ibnu Adam innama anta ayyam. Wahai manusia, kalian hakikatnya hanyalah kumpulan hari. Kullama dahaba yaumun dahaba ba'duka. Ketika satu hari berlalu, maka jatah kesempatan hidupmu di dunia itu semakin berkurang. Dan Umar bin Abdul Aziz berkata, innal lail wan nahar ya'malani. Sesungguhnya Allah menyiapkan siang dan malam untuk diisi oleh kita amalan. Fika fa'mal fihima, maka isilah siang dan malam yang kalian lakukan dengan amalan-amalan soleh. Makanya ibu dan bapak, ada sebuah kata hikmah, al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. In lam taqtahu qata'aka. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan usia kita, waktu kita, maka sungguh kita akan celaka Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama, waktu atau usia adalah modal kita Bapak Ibu. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik usianya, maka dia akan celaka. Sifat waktu yang kedua, waktu itu sangat cepat Bapak Ibu. Waktu itu sangat cepat. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari besok di akhirat, ka'alfis sanah, sebanding dengan 1000 tahun hidup di alam dunia Bapak Ibu. Coba kalau kita rincikan, satu hari hidup di akhirat itu sebanding 1000 tahun hidup di dunia. Kalau 1 jam di akhirat itu 42 tahun di dunia. Kalau 2 jam hidup di akhirat itu sebanding 82 tahun hidup di dunia. Jadi kalau jenengan di dunia 82 tahunan, itu kalau dibawa ke alam akhirat baru 2 jam di sana Bapak Ibu. Berarti hidup di dunia itu sangatlah singkat Bapak Ibu. Selanjutnya ibu dan bapak, makanya para ulama mengatakan seperti Imam Ahmad, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh.
Nggak kerasakan Pak, jenengan sekarang sudah beruban. Kayaknya baru kemarin lulus SMA gitu ya, baru kemarin lulus kuliah, sekarang udah tua ternyata. Begitu cepat masa muda itu berlalu. Sifat waktu yang nomor 3, waktu itu sekali lewat maka tidak akan bisa kembali lagi. Makanya ada sebuah kata mutiara, al-waktu anfasun, waktu itu seperti hembusan nafas, la ta'ud, apabila sudah keluar maka tidak mungkin kembali lagi. Makanya seorang ulama yang bernama Ibnu Malik berkata, ma nadimtu alayya sayyin, sesuatu yang paling aku sesali adalah nadimi ala yaumin, pada suatu hari, gharabat samsu, yang hari itu matahari sudah terbenam, naqasa fihi ajali, usiaku semakin berkurang, walam yajid fihi amali, akan tetapi pada hari itu amalanku tidak bertambah. Ya Allah, sekarang sudah maghrib mau isya, tadi saya tidak sholat duha ya Allah. Ini udah mau isya, tadi ya Allah saya tidak baca Quran walaupun 1 lembar. Inilah yang disesali oleh Ibnu Malik, apabila 1 hari lewat ternyata dia tidak menambah amalan solehnya. Ibu dan bapak, ada sebuah nasihat, setiap amalan kebaikan yang tidak kita ambil ketika kita masih hidup, maka kebaikan itu akan menjadi penyesalan besok ketika kita sudah wafat. Contohnya orang-orang yang ada di alam kubur, mereka juga menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Seandainya yang meninggal ini bisa hidup, mereka ingin bersedekah, menyesal dulu ketika masih hidup ada kesempatan berbuat baik, ternyata dia tidak mengambilnya. Makanya ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, inna lillahi haqqan bin nahar, sesungguhnya Allah memiliki hak atas manusia, atas hambanya di siang hari, la yuqbaluhu bil lail, apabila hak Allah ini ditunaikan di malam hari maka tidak akan diterima. Maksudnya begini, haknya Allah di siang hari, contoh sholat zuhur, kemudian sholat zuhur dengan malas tidak mau mengerjakannya, kemudian dikerjakan sholat zuhur ini jam 8 malam, diterima apa pembuatan? Tidak bisa. Atau sebaliknya, walillahi hakun bil lail, di malam hari Allah itu punya hak. Contohnya sholat maghrib, sholat isya, la yuqbaluhu bin nahar, apabila sholat maghrib dan isya ini dikerjakan jam 9 pagi, diterima apa buatan? Nah, artinya orang yang hari ini maghrib ini tidak sholat gara-gara sibuk futsal, Bapak Ibu, yang maghrib ini tidak sholat gara-gara sibuk badminton, Bapak Ibu, ketika dia lewat maka maghrib ini tidak akan bisa kembali lagi, Bapak Ibu. Nah ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kemudian yang nomor 3, yang nomor 4, sifat dari waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu ini akan berakhir tanpa kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi benar-benar rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tahu di mana mereka akan meninggal, Bapak Ibu. Artinya tidak ada satupun manusia yang tahu kapan batas akhir dari usianya. Makanya ibu dan bapak, ada sebuah ucapan dari motivator bahwasannya usia itu seperti es batu, jenengan pakai atau tidak es batu bakalan mencair. Usia juga sama, jenengan pakai untuk amal soleh atau tidak, waktu yo pasti bakalan habis. Sahabat, umur itu seperti es batu loh, dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Jadi usia kita itu kayak es batu, Pak.
jenengan pakai berbuat baik atau tidak pasti bakalan habis. Terus bagaimana Pak Dede kalau sekarang saya sudah usia 40 tahun ke atas? Maka harus hati-hati ya. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran tentang usia 40 tahun? Ada. Jenengan bisa buka dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya bacakan, wa wasainal insan, dan Allah mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi ihsanan, agar mereka berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Hamalatsu ummuhu kurhan, karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dan menyapihnya selama 30 bulan, yaitu 2,5 tahun. Hatta idza balagha asyuddah, ketika anak ini tumbuh berkembang menjadi orang dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan usianya menginjak 40 tahun. Saya sengaja blok pakai warna merah, wa balagha arba'ina sanah, ketika mereka sudah menginjak usia 40 tahun, qala, kemudian mereka berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah, bimbinglah aku, berikanlah petunjuk kepada diriku, an askura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan atas nikmat yang engkau berikan kepada ibu bapakku, wa an ammala solihan tarda, ya Allah, aku mohon kepada engkau di usia 40 tahun ini tetap jagalah hamba agar bisa beramal soleh, amalan soleh yang engkau ridai, wa aslih li fi duriyati, dan jadikanlah anak keturunanku pun menjadi orang-orang yang baik. Inni tubtu ilaika, ya Allah, di usia 40 tahun ke atasku ini aku ingin memperbaharui tobatku, wa inni minal muslimin, dan aku mohon kepada engkau ya Allah di akhir hidupku agar meninggal dalam keadaan muslim. Nah, Ibu dan Bapak, bagaimana pandangan ulama tentang usia 40 tahun? Yang pertama dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan orang yang usianya 40 tahun ke atas atau menginjak 40 tahun, orang ini sedang berada di puncak-puncak kesempurnaan akalnya, kesempurnaan pemahamannya, dan kesempurnaan kelemah lembutannya. Makanya para nabi, mereka ini diangkat rata-rata di usia 40 tahun ke atas. Dan salah satu syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu umurnya minimal berapa Pak? 37 tahun. Jadi kalau pengen menjadi Presiden RI minimal usianya 37 tahun. Kenapa? Yang 17 tahun tidak boleh. Karena usia ini mempengaruhi tingkat kematangan pemikiran seseorang. Selanjutnya Ibu dan Bapak, dari Ibrahim An-Nakhi, beliau mengatakan jika dulu orang-orang soleh usianya sudah menginjak 40 tahun, ketika mereka ini memiliki perangai yang buruk kemudian tidak mau merubahnya, maka sampai meninggal sifat buruknya tidak bisa berubah. Bapak Ibu, saya pernah cerita, dulu ada tetangga, dia punya tanah di pinggir kali, karena BU dijual dengan harga yang murah 45 juta, dibayar 3 kali. Ketika sudah lunas, uang ini tidak digunakan untuk renovasi rumahnya, tidak, padahal rumahnya kayaknya sudah butuh direnovasi. Anak dan cucunya tidak kecepretan, padahal Mbah Kakung ini yang habis jual tanah itu duitnya banyak, 100-200 ribu pun anak cucunya tidak kecepretan. Uang 46 juta larinya kemana Pak Dede? Ternyata larinya ke cap jikiah semua Bapak. Padahal sudah tua usianya. Kalau orang udah seneng judi sampai tua itu kadang-kadang susah marinya. Betul nggak betul Pak? Biasanya gitu. Makanya ada seorang ulama juga bernama Imam Malik, beliau berkata, adraktu ahlal ilmi bi baladina
aku mengamati orang-orang yang berilmu di negeriku, wahum yatlubuna dunya, mereka ini sangat semangat mencari dunia, wa yukhallitunan nas, dan mereka senang bergaul dengan banyak orang, hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sana, ketika mereka sudah menginjak usia 40 tahun, faida atas alaihim i'tazalun nas, mereka mulai menghindari manusia yang tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Bapak Ibu, jadi para ulama mengomentari usia 40 tahun ini usia yang waktunya serius untuk mengejar akhirat. Terus apa saja yang harus dilakukan Pak Dede ketika kita sudah menginjak 40 tahun ke atas? Yang harus dilakukan, yang pertama, ada 7 perkara yang harus dilakukan. Yang pertama, hendaklah dia berdoa sebagaimana doa yang berada dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang sudah saya bacakan tadi. Ini juga disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan jika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, hendaklah ia membaca doa sebagaimana doa yang di atas. Ternyata ibu dan bapak yang hadir, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mendoa doa ini juga. Jadi ketika falamma balagha Abu Bakrin arba'ina sana, ketika Abu Bakar As-Siddiq menginjak usia 40 tahun, da'allahu azza wa jalla, maka Abu Bakar berdoa kepada Allah dengan bima dzakarahu fi hadhil ayah, yaitu dengan ayat tadi. Apa yang terjadi? Fa'ajabahu Allah, kemudian Allah mengijabah doanya Abu Bakar dalam bentuk fa'aslam walidahu, orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Islam. Kemudian wa auladuhu, semua anak keturunan Abu Bakar As-Siddiq baik laki-laki dan perempuan juga masuk Islam. Walam yajtami'u dzalika li ghairu minas sahabah, dan hal ini tidak terjadi di kalangan para sahabat kecuali pada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pokoknya jangan pernah malas-malas untuk berdoa, karena orang yang berdoa itu tidak akan bakalan rugi. Orang yang berdoa pasti mendapatkan 3 pilihan ini. Yang pertama, imma an tu'ajjalallahu da'watuhu, kalau dia berdoa dia langsung dikasih apa yang dia inginkan, cash. Misalnya tidak dibayar cash, wa imma an yudakhirahallahu fil akhirah, doa yang dia panjatkan oleh Allah disimpan untuk diberikan besok di akhirat menjadi kebaikan buat dia. Kalau misalnya tidak dikabulkan cash atau tidak diberikan besok di akhirat, minimal kita ingat poin yang nomor 3 ini, wa imma anu yassirfa anhu minasu'i mithla, Allah ganti doa yang dia panjatkan dengan cara dia dihindarkan dari keburukan musibah sebanding dengan apa yang dia ucapkan. Bapak Ibu, jadi kalau saya berdoa, saya jujur Bapak Ibu, yang saya ingat-ingat, minimal kalau doa saya tidak diijabah, ditukar oleh Allah, saya dihindarkan dari segala musibah. Gitulah Bapak Ibu. Ibu dan Bapak, kita sudah tahu semua, la yaruddul qadara illa biddu'a. Doa itu bisa menolak takdir, bisa merubah takdir. Maksudnya gimana Pak Dede? Takdir tetap terjadi, cuman akibat takdirnya yang berubah. Itu yang dimaksud doa bisa merubah takdir. Begini, saya ditakdirkan nanti keluar dari masjid sini jatuh di tangga situ, kemudian saya terlentang dan saya menyanggah badan saya pakai tangan, kemudian patah. Takdir saya itu kayak gitu. Kemudian ketika keluar dari masjid saya berdoa, setelah berdoa saya jatuh, bener. Tapi ketika jatuh saya cuman jatuh biasa, baju saya yang kotor, tapi tangan saya tidak patah. Itu yang dimaksud la yarudul qadara illa biddu'a. Doa itu bisa merubah takdir, artinya akibat takdir buruknya. Bapak Ibu, bisa diterima nggih? Ibu dan Bapak, jenengan jangan cemas, harus pede, harus yakin. Kenapa? Iblis saja
Rabbi fa'angdirni illa yaumi yub'atsun, itu mohon kepada Allah agar nyawanya ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Ternyata fa innaka minal mundorin, wahai iblis, kamu makhlukku yang aku berikan tangguh nyawanya, tidak akan sampai mati sampai datangnya hari kiamat. Iblis saja berdoa mohon kepada Allah dikabulkan, apalagi kita. Harus tetap pede, semangat kalau berdoa Bapak Ibu. Selanjutnya yang nomor 2, ketika sudah usia 40 tahun ke atas, yang pertama doa yang tadi Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, hendaklah jenengan mulai banyak bersyukur. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Jenengan sudah diberikan oleh Allah bisa menginjak 40 tahun ke atas, alhamdulillah. Di luar sana banyak sekali orang yang belum sempat merasakan 40 tahun keburu meninggal Bapak Ibu. Betul apa betul Pak? Dan yang paling penting, jenengan bersyukur usia 40 tahun ke atas bisa dengerin ceramah saya, sudah seneng ngaji gitu loh Bapak Ibu. Inilah dalilnya Quran surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, katakanlah apabila jenengan bifadlillah sudah mendapatkan nikmat hidayah, bisa menjadi orang Islam, wa birahmatihi, dan jenengan sudah senang ngaji mempelajari Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, maka jenengan wajib senang, wajib gembira. Huwa khairan mimma yajma'un, Islam dan Al-Quran itu lebih berharga dari seluruh harta dunia yang jenengan kumpulkan Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas, pekerjaan sudah mulai mapan, sudah mulai punya rumah, kendaraan dan sebagainya, harus bersyukur kepada Allah. Usia 40 tahun biasanya sudah mulai berkeluarga, ada anak, ada istri, ada suami. Ketika jenengan 40 tahun ke atas, cek kuat jogging, masih kuat badminton 4 set, cek kuat pipitan nganti tekan pengging barang, itu alhamdulillah. Tengkleng sate lap 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 lap, orang ini pantangan Bapak, itu alhamdulillah. Dan syukur, kata Ibnu Qayyim, itu ada 5 pondasi yang saya tekankan di pondasi nomor 5 yang dikatakan syukur. Asyukru mabniun ala khamsin qawaid, kata Ibnu Qayyim. Syukur itu terdiri dari 5 bangunan, dan yang paling penting nomor 5, wa an la yasta'milaha fima yakrahu, gunakanlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada jenengan di usia 40 tahun ke atas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, kalau sudah 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Bersyukur atas nikmat yang tercurah kepada ibu bapak kita. Wa ala walidayya, kalau sudah 40 tahun ke atas, tolong bakti kepada orang tuanya harus lebih ditingkatkan. Karena jenengan bisa 40 tahun ke atas, salah satu jasa dari ibu bapak. Makanya Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, wa alal mauludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bapak kita sudah bertanggung jawab memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan kepada anaknya sampai anaknya tumbuh besar, sekarang sudah mapan di usia 40 tahun. Jenengan sekarang waktunya berbakti tenanan kepada bapak ibu jenengan. Artinya yo salinglah Bapak Ibu. Yang pertama, anak yo minta doa ke orang tuanya, karena di luar sana banyak rumah tangga yang sebenarnya mau hancur, yang sebenarnya mau bubar, tapi tetap kokoh gara-gara disebabkan doa ibu bapaknya. Makanya salah satu dakwatin mustajabatun, ada 3 doa yang sangat mustajab. Salah satunya wa dakwatul walidi ala walidihi, doanya orang tua terhadap anak-anaknya itu sangat mustajab. Saya punya teman namanya Ustadz Mustafa Bisri,
Beliau ini kalau kehilangan barang yang langsung dibel adalah maknya. Mak, HP ku hilang mak. Waduh, tolong dongake yo magen bali yo no ibu. Kalau enggak bali ya minimal diberikan kemampuan untuk membeli lagi yang lebih baik. Orang tua yang mendoakan anaknya agar anak-anaknya menjadi soleh dan soleha. Kenapa? Ingat, idza matal insan inqata amaluhu. Kalau orang itu sudah meninggal, seluruh amal solehnya terputus. Dan salah satu yang bisa menolong orang tua, wa walidin salihin yad'u lahu, doa anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua, ini akan mengangkat derajat orang tua besok di akhirat. Jadi saling mendoakan Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Masih kuat? Nah, logur tinggal 11 menit lagi. Poin nomor 4, kalau sudah 40 tahun ke atas, tolong tingkatkan beramal soleh. Wa an amala solihan tardha. Ya Allah, di usia 40 tahun ke atas ini tolong jaga saya tetap bisa istiqomah sholat berjamaah, tetap bisa istiqomah pengajian, gitu loh Bapak Ibu. Mumpung masih ada kesempatan. Makanya anak-anak muda sering ngomong kayak gini, Pak Dede, saya ibadahnya, pengajiannya besok kalau sudah tua saja. Sekarang masih muda, happy San Mori pokoknya ya, Sunday morning reading ketawang mango pokoknya. Anda ini kadang gitu ya, ente ini kadang-kadang gitu ya. Jenengan emangnya orang yang sudah tua itu bisa ibadah dengan mudah Pak? Orang kalau makin tua ibadah itu makin sulit Pak. Betul apa betul? Makanya di dalam puasa Ramadan ada syariat fidyah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang makin tua itu sulit makin ibadah Pak. Jalan ke masjid udah mulai buyuten, sholat siti beseren, aduh ya. Mau baca Quran aduh beleken ini orang ketos. Makin tua itu makin sulit ibadah. Makanya anak muda yang mengatakan besok ibadahnya saat tua saja, pikiranmu salah mas, makin tua itu makin sulit ibadahnya. Mumpung masih muda, itu kesempatan yang besar Bapak Ibu. Makanya para orang soleh ibu dan bapak, ketika mereka sudah menginjak usia 40 tahun, kasur mereka mulai dilipat Bapak Ibu. Artinya kalau malam hari mereka mulai semangat beribadah. Makanya inilah dalil Quran surah Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, thumma radatnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu salihat, dan dia beramal soleh, falahum, bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak akan terputus. Artinya apa? Dalam tafsir Ibnu Jarir kayak gini, manusia diciptakan dalam keadaan kuat ketika masih muda, lalu dikembalikan di usia tua dalam keadaan lemah. Artinya ketika dulu dia masih muda, masih kuat, sering ibadah pengajian, ketika besok datangnya usia tua, badan jenengan sudah tidak kuat lagi sholat berjamaah, sudah tidak kuat lagi datang ke masjid, maka jenengan walaupun berada di rumah tetap dicatat mendapatkan amalan yang sama, ghairu mamnun, tidak akan terputus Bapak Ibu. Ini pentingnya ketika sehat datang pengajian. Misalnya suatu hari jenengan sakit dan nggak bisa datang pengajian, tetap jenengan mendapatkan amalan yang sama walaupun tidak datang pengajian Bapak Ibu, karena udzur syar'i, jenengan sudah tidak mampu jalan lagi ke masjid. Makanya inilah dalilnya Bapak Ibu, idza maridal abdu, apabila seseorang hamba ini sakit, au safar, atau dalam perjalanan, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia tetap ditulis mendapatkan amalan sebagaimana dia sehat dan tidak melakukan perjalanan. Jadi ketika usia 40 tahun ke atas tetap semangat beramal soleh. Misalnya besok sudah usia 80-an, tidak bisa datang ke masjid lagi, jenengan tetap mendapatkan amalan yang sama, ghairu mamnun, tidak akan terputus amalan ini.
Bisa diterima nggih? Selanjutnya ibu dan bapak yang nomor 5, ketika usia 40 tahun ke atas, wa aslih li fi duriyati, boleh kencang mendoakan anak cucu bapak ibu. Jangan sampai di usia 40 ke atas ini harusnya menikmati masa tua, malahan jenengan tambah susah gara-gara anak-anaknya kurang ajar semua gitu loh bapak ibu. Kan kita sudah tahu peribahasa orang Jawa, anak pola bapak. Nah, betul apa betul? Real ini kasus di Magelang kemarin kan. Ternyata bapaknya baru pensiun, padahal beliau bapaknya ini seorang pejabat, malahan di sisa usianya diracun sama anaknya. Makanya di usia 40 tahun ke atas hendaklah jenengan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin bapak ibu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mendoakan anak keturunannya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwaddin ghairi dzar'in. Ya Allah, aku meninggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang di sana tidak tumbuh pepohonan, inda baitakal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah keturunanku orang-orang yang mampu mendirikan salat. Artinya anak-anak yang soleh dan soleha bapak ibu. Jangan sampai di usia tua jenengan harusnya menikmati masa tua malahan dipusingkan, direwotkan dengan anak-anak yang tidak tahu berbakti kepada bapak ibunya. Makanya dikencengi kalau sudah 40 tahun ke atas agar anak-anak jenengan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bisa diterima nggih? Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernah saya sampaikan juga, anak itu al-waladu mahzanatun, memang benar-benar bisa menjadi ujian buat kita. Anak itu bisa bikin orang tuanya stres, sedih, bisa membuat orang tuanya menjadi bakhil dan sebagainya ibu dan bapak. Makanya ibu dan bapak, anak itu adalah investasi dunia akhirat kita, dan hendaklah nyah-nyoh lah. Tanamkan memori-memori yang indah kepada benak anak kita. Karena anak-anak kita itu dengan kita itu nggak akan lama, paling mentok sampai SD, nah SMP wis dolan dhewe golek koncone. Betul apa betul? SMA saya neh, Pak. Kuliah halah wis ora tau mulai. Mumpung masih kecil, ayo mau jajan apa, mau main kemana, mau renang diantar. Kalau sudah kenal temen, jarang mulai hangil. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, boro-boro yang udah gede. Anak saya itu baru usia 15 bulan Pak. Saya kalau pulang kayak gini ngisi pengajian, yang dilihat tangan saya kok. Bawa kresek apa ora ngono lho. Bapak sih dicekel kok enek kresek gitu loh ya. Makanya saya setiap pulang ke rumah, saya menyunahkan kepada diri saya sebelum sampai rumah golek jajan sik raketan sing roti 5.000-an gitu loh. Ini penting bapak-bapak, ojo pelit. Penting. Tahabbu, saling memberi hadiahlah, maka akan saling mencintai, Pak. Saya soalnya banyak tuh istri yang curhat, suami saya Pak Dede pelite ranjama itu. Pelit sekali banyak. Ojo eman-eman lah sama anak dan istri. Tanamkan memori indah, besok nih jenengan sakit mereka gemati ngurus kita. Tapi kalau sekarang pelit, kita lagi sakit, anak istri bilang apa? Endang-endang bapak. Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya nyah-nyoh. Nomor 6 Bapak Ibu, karena tinggal sebentar lagi, tinggal 3 menit lagi. Kalau sudah 40 tahun ke atas, yang nomor 6 adalah memperbarui tobat. Inni tubdu ilaika ya Allah, di usia 40 tahun ke atas ini saya pengen memperbarui tobat saya, ingin banyak tobat. Dulu masa muda sudah terlewat ya Allah, sekarang saya sudah tua, wis wayahe mandek boten pareng nakal mbauti mbah kakung nggih. Karena ibu dan bapak dalam hadis riwayat Bukhari, masalul mu'min kamatsali khamati min zar'i. Karena orang mukmin itu seperti ranting pohon yang ditiup oleh angin. Kalau ada angin bengkok Pak, anginnya nggak ada lurus lagi,
hatta ya'ti ajaluhu, kayak gini tuh sampai datangnya kematian kepada dia. Artinya orang istiqomah itu abot berling nek kober nek eling. Makanya ibu bapak, jangan sampai kita ini seperti hadis riwayat Muslim, saykhun zanin, lelaki tua tapi masih doyan berzinah bapak ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan tawaban nasaan, manusia itu kadangkala bertobat tapi kadangkala lupa dengan tobatnya. Makanya kenapa jenengan harus ikut pengajian Pak? Buat pengingat kita, karena kita ini sering lupa dengan akhirat dan suka dilalaikan oleh dunia. Kalau dengerin pengajian kan kita jadi ingat lagi akhirat. Betul Pak? Jadi sering diingatkan kalau pengajian itu. Nah ibu bapak yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Nah yang terakhir adalah wa inni minal muslimin. Ketika sudah usia 40 tahun ke atas, mohonlah kepada Allah, yaitu meninggal dalam keadaan seorang muslim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Atau begini ibu dan bapak, inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada keturunannya. Wa wasa biha Ibrahim, kemudian banihi kepada anak keturunannya, wa Yakub dan Nabi Yakub, ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, Allah sudah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan aku wasiatkan kepada kalian, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan seorang muslim. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pas nih di jam saya selesai. Nah kesimpulannya apa Pak Dede dari pengajian malam hari ini? Karena cukup panjang, biar jenengan tidak lupa, saya ulang 1 menit mawon. Nggak apa-apa nggih? Ketika sudah usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Yang pertama membaca doa tadi, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Syukur-syukur kalau hafal, kalau ndak hafal ya minimal dibaca. Kemudian yang nomor 2, jenengan kalau sudah 40 tahun ke atas ini mulai banyak bersyukur, karena jenengan sudah diberikan usia yang panjang, karena ndak semua orang bisa menginjak 40 tahun ke atas. Maka gunakanlah nikmat-nikmat ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 3 ibu dan bapak, yaitu mulai berbakti kepada orang tua, karena jenengan bisa 40 tahun ke atas ini, itu salah satu jasa dari bapak ibu. Kalau yang masih ada, alhamdulillah. Kalau yang sudah tiada, ini tambah harus semangat lagi, karena setiap amalan soleh yang dilakukan seorang anak, maka orang tua akan mendapatkan amalan yang sama. Yang nomor 4 ibu dan bapak, yaitu mohonlah kepada Allah agar tetap diberikan kekuatan dan keistiqomahan, karena banyak orang yang sudah tua malahan berbuat yang tidak sepantasnya ibu dan bapak. Dan yang nomor 5, mulai kencang mendoakan anak keturunan. Jangan sampai jenengan di masa tua anak pola bapak keberada, jadi sulit, nggak bisa menikmati masa tua jenengan. Kemudian yang nomor 6, mulai memperbaharui tobat. Jadi istighfarlah, sudah lewat masa muda jenengan, sekarang tinggal menikmati sisa terakhir. Tolong beristighfar dengan masa lalu yang pernah kita lalui Bapak Ibu, yang mungkin kita melakukan dosa yang tahu cuman kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 7, memperbanyaklah mohon kepada Allah diberikan akhir yang happy ending, yaitu husnul khatimah. Sudah jelas nggih? Ngapunten kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan, kurang berkenan di hati ibu dan bapak, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Nggak usah ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kayaknya ikan sepat, ikan gabus makin cepat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.